rumah baru sama ayah. Wah ini serem sih. Aku waktu itu cuma 2 orang. Ini bukan SMP? SD. SD? SD pertama kali kesini. Oh, pertama kali kesini. Kelas 4. Jadi masih SD SMP bolak-balik. Benar. Pulang pergi sana, daerah sana ke rumah baru. Tapi SD-nya di sini. Iya, di sini. Oh, Mulai ke sana liburan. Oh, ke rumahnya kakek apa? Ayahnya ibu. Ayahnya kakeknya ayah. Iya, yang Jogja. Oh, Jogja iya. Waktu itu masih di situ. Ya sekitar Jogja liburan lah. Aku kan asli Surabaya. Rumahku dulu di daerah Surabaya Timur. Terus di sini. Nah, waktu itu ayah ngajak malam-malam lah ngecek rumah. Barangkali ada yang harus disiapin gitu. Lewatnya bukan daerah kampung. Daerah tambaknya pun gelap, nggak ada lampu, Mas. Iya dulu kan. Iya. Dulu kan. Berhenti, pakai sepeda motor berhenti. Tek, dapat telepon ayah dari temen. Aku bingung ya mau gimana waktu itu. Tiba-tiba waktu ayah selesai lanjut depan itu kayak nggak sih Medusa Yang Medusa. Yang katanya rambutnya ular. Ular Gitu. badannya ular tapi badannya manusia. Ya, badannya manusia. Tapi ini enggak, kepalanya sih manusia. Kalau bahasa Jepangnya gorgon ya. Iya. Di depanku pas lewat. Ngeri itu, sumpah aku ngeri. Ngeri lewat. Aku kan waktu itu kan pakai jaket panjang gitu. Bukan gini. Masih jelek gitu ya dulu ya. Nunggu Geronjal gitu. Masih. dia enggak jalan, stuck di tempat. Ayahku jalan saya, dia ngeliatin aku. Ya namanya masih anak SD kan, kerukupan pakai apa, Hoodie. bukan hoodie, jaket biasa. Iya, sininya tapi panjang. Aku gini kan, ngintip dulu, dia ngeliatin. Terus besoknya tak tanya ke teman-teman, ternyata ada beneran penunggu situ. Apa penunggunya situ? Ada 2 penunggunya, ular tak berujung sama Kayak siluman-siluman gitu. Enggak. tapi ularnya itu bukan ular gini, besarnya 1 tiang listrik. Oh, kayak raksasa itu. Nggak ada ujungnya, panjangnya nggak ada ujungnya. Itu pertama rumor. Dibilang rumor ya. Aku iseng kan main. Ya masih nakal lah, SMP, SD. Coba ternyata bener, aku ngeliat sendiri. Besar. Pertama dia itu gini, panjang kan, melebar ke jalan raya. Itu aku sama temenku anak 5 anak sih. Terus tiba-tiba gerak mas, melilit ke tiang listrik dekat naik daerah gitu. Taman, naik, tapi tidak berujung, panjang terus, naik terus. Aku ngeliat sendiri, wah besar ya. Iya anjir. Itu mungkin kalian nggak percaya monggo. Aku yang ngalamin. Sama bareng itu. Anak 5. Oh. Anak 5 ngeliat semua Rame-rame, itu. Anak 5 bukan aku toh, anak 5 ngeliat semua. Pak besar itu segini ya, nek nggak salah. Ini kan belokan, ada jalan mas ya. Ini kan tambak. Ini ada belokan. Kalau belokan kan tembus perumahan. Ularnya tuh dari sini sampai sana. Ya, naik juga itu tadi. Iya, naik tiang listrik gitu. Pak besar itu nggak ada ujung. Oh alah, ini ular nggak ada ujung. Kayak anaconda. Anaconda tapi badannya besar. Paling kalau ular piton kan segini. Badannya kan segini. Ya paling kalau diibaratkan ular kayak tadi yuk. Gede banget. Iya. Makanya aku sampai heran kan. Wih, Bisa naik. Kok panjang. Besar sumpah. Itu kepalanya nggak kelihatan, apalagi ekornya mas. Iya. Separuh badannya. Gitu. Iya, nggak ada ujungnya itu sih. SD SMP banyak sih aku sebenarnya. Di luar sekolah, waktu main.
kalau kita bertiga ini satu sekolah semua SMP-nya. Saya beda sendiri. Iya. Ini mungkin masih adik tingkat saya lah, adik kelas saya. Jadi kalau dari kita bertiga karena satu sekolah ya kita satu cerita lah. Iya, monggo. Iya. Pertama-tama aku juga bahas tentang sekolahnya. Sekolahnya itu sebelahnya ada lapangan, terus tempat kosong. Katanya juga ada buayanya. Oh ya, dulu gua pernah dengar. Ada, bener. Kayak lubang itu, ada airnya. Katanya sih dulu pernah ada buayanya di situ. Mungkin mitos atau apa kita nggak tahu kan gitu. Tapi kalau dari Pak Bon terus kepala sekolah dulu pernah memang bilang seperti itu. Bapak kebun. Ya, bapak kantin lah istilahnya ya guys ya. Mungkin nggak tahu. Bapak kebun. Ya. Kita di SMP ini benar-benar nakal sih emang. Kita emang ya Kita nakal cuman nggak merugikan ya. ya merugikan harusnya. Sama aja ya. Karena memang kita nggak cuman kita, itu trennya bisa bahkan sampai sekarang pun trennya masih jalan. Ya kalian sekarang kan ada itu apa? Salah satu siaran TV dia itu kan banyak ini apa hipnotis ya. Nah, sebelum pertama kali mereka tahu bukan tahu ya, mungkin belum sudah besar dulu hipnotis. Tapi belum setenar sekarang, bukan bahkan waktu dulu itu aku masih SMP kelas 2 ya. Kelas 2 itu ya belum ada yang main, baru kita aja yang main. Dan itu dulu kita awalnya sih cuman buat hipnoterapi aja, kayak nerapi teman-teman yang ada stres, ada apa gitu. Mereka kan nggak mau bilang kita. Mereka minta diselesain, nggak lewat apa kita berbicara. Dia takut ada masalahnya yang terlihat lah. Mereka itu ya udah pingin merelaksasi badan mereka sendiri itu maksudnya. Ya beberapa ada yang parah sih emang. Tapi tujuannya utamanya emang baik kan? Iya. Tujuan utamanya kita baik. Kita. Beda ya. Nah, karena itu marak di sekolah ya kan. Iya. Teman-teman yang lain tuh ikut dengan cara masing-masing. Coba-coba juga. Ada yang coba-coba Mereka belajar juga. kan cuma dari lihat ya kan? Dari Mungkin lihat. kita gitu kan? Iya. Di situ gampang ini mah. Lihat dan Sih, mendengar. Kalau kita itu udah mencoba, udah latihan ya. Ada mentornya waktu itu lah. Aku juga ya ada latihan di situ. Nah, kita coba buat teman-teman yang mau aja waktu itu. Nah, ini teman-teman yang lain itu yang mungkin dulu ya waktu SMP atau SMA kalian tahu lah pasti ada orang nakal di kelas. Iyalah, yang pasti. pegang sekolah lah bisa bilang ya. Setiap sekolah lah. pasti ada. Pasti ada. Nah, itu geng-gengnya itulah. Itu main-main sendiri yang seperti itu. Misalnya apa? Dulu itu dadanya itu diteken tapi tidak boleh nafas sampai dia kalau aku bilang sih bukan ke hipnotis seperti itu ya. Lebih ke Penyiksaan. kayak bukan denyutnya dihentikan, akhirnya dia kehilangan Nafas. bukan nafas, dia kehilangan kesadarannya. Terus ya sama seperti hipnotis, cuman kepaksaan terpaksa gitu. itu dia dipaksa banget itu pakai dadanya. Mungkin kalau itu nggak ada masalah sih dari sekolah, maksudnya nggak ketahuan dari sekolah, tapi ya teman-teman yang nakal itu ngeri emang teman-teman yang nakal. Kalau kita sendiri gimana problemnya ya? Banyak problem kita ya. Satu Pernah sekolah. nyoba kita kan tempat les sama kan ya? Iya, Kita juga tempat les. Pernah nggak sih di tempat les? Gue lupa. Pernah sekali deh. Nggak pernah. Pernah sekali Di tempat deh. les nggak pernah kan? Pernah sekali deh. Tapi pas pulang sih itu. Gua lupa. Udah pulang di kos-kosan temen kan. Dulu waktu SMP itu temenku ibunya sakit di luar kota, bapaknya sering pulang pergi. Jadi ya sering banget kalau sendiri di kos-kosannya. Jadi kita sering main di sana, hipnotis juga di sana. Termasuk anaknya juga dihipnotis. Angke ngawur. Parah Iya. sih, ya nggak Ya, parah. ya kita dulu masih kecil ya, masih ya mungkin ya kalian anggap nakal juga nggak apa-apa sih. Memang kita ya masih seperti anak SD tadi kelas 6 masih ingin tahunya besar banget. Nah, suatu ketika ada nih temen ingin lihat hantu ceritanya.
Nah kita kan cari cara kan, kita coba browsing, ternyata ada caranya untuk bisa lihat hantu itu melalui hipnotis tadi. Jadi di hipnotis kita coba buka indera keenamnya. BTW ini jangan dicoba ya. Kalau Jangan, bisa, jangan dicoba. direkomend, sumpah nggak direkomend, sumpah. Jangan dicoba. Haram, hukumnya bagi Anda haram, sumpah. Ada beberapa anak yang berani coba lah waktu itu. Tapi memang dia yang ingin sendiri ya. Permintaan sendiri dan kita juga disuruh belajar sama dia. Ada 2 anak kalau nggak salah waktu itu, tapi di waktu yang berbeda. Itu iya waktu kalau nggak salah satu di toilet yang deket toilet sekolah. Kalau di ajaran Jawa, ajaran adat Jawa itu namanya Rogo Sukmo. Ya itu tadi sama hipnotis, tapi dibuka mata batinnya. Benar. Perjalanan astral lah. Tapi kalau ya itu tapi tadi. bukan ini. Nanti kita setelah dibuka mata batinnya, mereka suruh buka mata. Dan akhirnya itu kelihatan beneran. Hampir sama. Kayak disugesti gitu. Tapi ternyata beneran terjadi gitu. Ternyata bisa. Itu ada 2 tipe. Dan temanku salah satunya itu sampai sekarang nggak mau ditutup. Karena kita sugesti juga bahwa kalau lihat makhluk-makhluk yang seperti itu jangan lihat dari ngerinya aja, tapi lihat aja mereka ngajak main atau ngajak apa. Jadi mereka tuh yang 2 ini yang satu nggak mau ditutup sama sekali. Tapi ya kalau yang satu benar-benar udah kapok dia, lihat. Benar-benar kapok dia. Jadi ceritanya yang kedua, yang mana ya enak yang kalau yang nggak takut itu mudah ya. Dia memang pingin, dia memang akhirnya berani kan kalau sekarang. Tahu konsekuensinya. Iya. Tapi ada satu ini yang dia takut banget akhirnya. Jadi dia itu sok-sokan pingin lihat kita karena yang satu ini sudah berhasil. Nah yang satu ini dia memang penakut sama hantu. Tapi ditantang iya aja. Iya bukan aja. Ya, dia sendiri juga pingin kan katanya. Jadi trauma nggak sih itu? Iya. Menurut dia? Kalau bisa bilang trauma sih enggak. Cuman kayak nggak mau lagi lihat gitu. Kayak udahlah, nggak usah lah gitu. Setan, hantu, jin itu nyari mangsa itu yang orang-orangnya yang gak kuat iman, sombong, terus sifatnya kayak berlebihan itu, makanya nggak mau dimasuki. Ya, begitu. Waktu itu ceritanya kita ada bangunan baru nih. Bangunan baru itu ada di belakang. Di belakang, di dekat kamar mandi. Belum dipakai kan? Belum. Yang bawah dipakai, yang atas belum. Nah, di situ tuh ya gantian lah, ada gengnya anak nakal-nakal kadang di situ lah. Ini mungkin sudah pulang semua, jadi tinggal golongan kita ini. Ada beberapa golongan kita yang lain tapi nggak ikut ya hari ini. Sama kita ini pasiennya, kalau bilang pasiennya tuh cewek gitu. Jadi ada beberapa cewek di sana. Temennya ikut nemenin, takutnya ada apa-apa gitulah. Tapi ini cewek ini juga sudah sering ngomong sama orang tuanya kok. Jadi kita mau bantu juga karena dia bilang orang tuanya juga nggak apa-apa, coba aja gitu. Jadi ya masih aman lah kalau ada apa-apa. Dan kita sendiri mungkin ya masih kecil ya, masih nantang-nantang lah kalau buat sekarang itu. Tapi nggak bahaya gitu ya, kayak disuges. Kalau sekarang saya rasa bahaya dan nggak berani melakukan lagi. Kalau kesuges kayak gitu kan sampai sugesnya hilang juga dilakuin terus atau ntar hilang-hilang sendiri. Kalau sugesnya kita hilangin, otomatis dia hilang biasanya. Enggak, kalau misal mata batinnya nggak buka. Enggak, kalau misal kayak hipnotis kan nge-suges orang tuh. Ya. Nah, itu hilangnya dia itu di saat kita hilangin atau bisa hilang-hilang sendiri? Hilangin nggak bisa. Kalau dia tidur saya terus sendiri bangun hilang kan? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Kalau saya sendiri sih sebenarnya dari pola pikir sendiri nanti ya. Kalau pola pikirnya sudah balik seperti awal ya dia balik seperti awal. Walaupun kita misalnya suges supaya dia nggak malas belajar. Tapi kalau misalnya sudah dia seminggu nggak belajar ya otomatis dia nggak belajar lagi. Jadi kayak sugesnya akan hilang dengan pikirannya dia sendiri tapi bertahap. Bisa balik lagi, bisa hilang. Dan beberapa teman memang minta supaya itu waktu kelas 3 kan,
dulu guru-guru pasti nakut-nakutin. Takutnya nanti nggak masuk SMA negeri. Kok Ya itu kan? paling horor. Paling horor banget. Jadi kita Tuh, apalagi bantu seminar. juga. Lo tau gak sih? Seminar, habis itu dipasangin video sisa kubur anjir. Nah, itu parah. tapi lu tahu ya, gua Tapi tidur. buat belanja, buat Lu mati tiduran. pembelajaran. Gua tidur, sumpah. Cuma tiduran anjir. Tuh, siksa kubur. Yang habis paling itu. horor dari segala horor. Dapat SNMPTN tapi tidak dapat PTN. Oh, Bangke. Jadi balik lagi ya ke jadi ada anak cewek-cewek tadi, ada golongan kita yang mungkin belum ikut ya sekarang ya. Kita coba hipnotis pertama, tapi kita notice dulu. Nanti kalau kamu lihat, kamu jangan lari ya. Takutnya nanti kalau dia lari kita nggak bisa pegang atau dia ngikut ke apa? Ke orang-orang ngikutin yang nempel gitu. bukan nempel, dia ngikutin arahnya yang dia lihat sampai kita nggak bisa kejar gitu loh. Intinya jangan lari lah di situ. Terus aku juga bilang ke teman-temannya supaya nanti kalau sudah diliatin suruh pegang itulah, jangan sampai dia jauh-jauh lari gitu ya. Nah, waktu itu oke. Untuk masuk ke hipnotis dia itu lama banget. Mungkin sekitar 20 menitan lah dia baru fokus. Bener-bener fokus. Mungkin karena dia capek, takut, baru sekitar 20 menit lah nanti dia bisa fokus, terus akhirnya masuk ke batin dia gitu. Akhirnya pakai alam bawah sadar dia. Nah, di alam bawah sadar dia itu akhirnya aku coba untuk bilang jangan ya berarti ya. Aja ya. Jangan ya. Curang. Kata-katanya nggak boleh lah. Intinya kita buka mata batin dia gitu lah. Lebih rincinya berbahaya. Ya, benar. Jangan bilangnya kayak gitu. Jangan diikuti lah, jangan diikuti. Ngeri. Dan kita sendiri nggak berani untuk ngajak orang seperti itu lagi. Kecuali kalau dari kalian ada yang pingin lihat, ya bisa lah. Boleh dicoba lagi lah. Tapi untuk sekarang kita tidak belajar tentang hipnotis lama banget. Makanya ya kita nggak tahu masih bisa atau tidak tentang hipnotisnya. Itu ada garansinya. Nah itu Kalau misalnya nggak lihat nggak bisa balikin gitu gimana ya? Anjir. kalau selama ini sih masih bisa balik deh. Alhamdulillah masih bisa. Alhamdulillah masih bisa balik. Tapi kita nggak tahu lagi, trouble error pasti ada lah di pasti dunia, ada. gitu kan. Benar. Nah di situ akhirnya dia bisa lihat. Pas buka pertama mata, langsung di depannya itu katanya ada cewek tuh. Ada cewek yang mulutnya itu kayak ini rusak gitu, rusak. Terus sama goyang-goyang gini, dia langsung Kayak reok. langsung kaget. Kayak reok. Iya kayak reok, tapi ini temen kita langsung kaget cewek itu. Aduh gitu. Lihat apa ini? Ya langsung dipegangin. Itu yang megangin nggak lihat, yang teriak-teriak nih liatin terus. Iya, gitu. liatin terus. Gila. Terus aku bilang, jangan dianggap jeleknya, nanti lihat aja lucu-lucunya dia gitu. Akhirnya dia oke lah, agak aman gitu. Terus karena di sebelah itu ada kamar mandi. Di kamar mandi itu kan pasti banyak kan. Iya. Ya itu kayak manggil dia. Jadi dia tuh datang ke kamar mandi, datang ke itu, tapi sama dipegang teman-temannya. Kayak dibisikin gitu kan. Kayak dibisikin. Terus aku kok saya merasa di situ kayak dia memang dipanggil, jangan supaya nggak balik gitu loh, nggak balik. Udah ke alamnya dia aja. Jadi kita tarik dia, kita dudukin dia, gimana takut apa enggak? Dia bilang takut, memang takut gitu. Terus dia bilang udah tutup aja daripada ada apa-apa kan gitu. Ya kita tutup, kita balikan tidur lagi, masuk ke alam bawah sadar, kita balikkan indera penglihatannya tertutup, dia bangun lagi udah nggak bisa lihat. Tapi dia sendiri sudah kapok seperti itu. Iyalah, sugesti mata batin bahaya. Ya tapi jangan diikuti lah seperti itu. Iyalah, Anda haram melakukannya, sumpah. Iya, nggak boleh. Sama kayak ini di Jogja itu ada ilmu raga sukmo. Jadi jiwanya tuh ini melakukan perjalanan astral, tapi resikonya nggak bisa kembali.
itu kalau jiwanya diambil sama yang lain gitu. Iya. Takutkan ya. Sebenarnya Udah janganlah. banyak yang hilang. Janganlah. Kalau Besok-besok gara-gara aji-aji kayak sebenarnya ilmu kayak gitu Raka tuh sih Sukma itu banyak. banyak. Rogo Sukmo terus itu banyak, nggak cuma di Indonesia, cuman kita bahas nanti lah ya, kita bahas di lain kesempatan. Next episode bahas urban legend Asia Tenggara sapi kan. Boleh. Sapi. Ya, terus Banyak. Next time tapi kita ya. lanjut lagi di SMP nih. Mm-mm. SMP kita tidak berhenti di sana. Banyak. Jadi itu bukan yang terakhir dong. Kejahatan kita. Kejadian yang tadi barusan lu. Bukan kejadian, kejahatan kita. Kejahatan. Oh, bukan kejadian ya. Kejahatan kalau ini. Kejahatan. Yuk, mau lanjut. Gimana kejahatan kedua? Kejahatan kedua, apa ya? Atau cerita yang lain aja dulu. Iya. Guru tuh. Guru. Gimana tuh? Itu dulu aja. Jadi ini yang jahat bukan kita. ini bukan dari pihak kita ya. Kita Iya. pun nggak ada kontrak dengan Mereka. yang Iya. yang Kita ini. tidak ada mengajari satupun orang. Kita kita hanya belajar karena kita teman gitu. Mm-mm. Tapi guru ada yang ikut akhirnya. Kayak Guru ngikutin ikut-ikut. tren gitu ya. Iya, ikut-ikut Biar, tren. biasa lah. Ya itu akhirnya sampai kedenger di sekolah-sekolah lain, akhirnya populer banget di Surabaya. Akhirnya sekarang rame banget lah di Indonesia. Entahlah kita jadi pertama atau tidak. Yang jelas kita bukan pertama, tapi kita yang membesarkan itu pertama kali. Waktu itu ya, tahun itu. Intinya setahu kita itu kita atas diri sendiri mungkin ini. Iya, kita pure kita sendiri. Ya. Gitu. Nggak Tapi- dari yang lain lagi lah. Iya. Pokoknya. Betul. Tapi kita berhenti sampai yang kejahatan kedua tadi. Ya. Skip. Skip yang lain sudah selesai di sana. Gitu. Jangan besar lagi ya guys ya. Sudah capek. Takutnya nanti salah paham. Salah paham. memang. Salah paham berujungnya fatal. Jadi di sini tuh ceritanya sama. Guru kita, ya salah satu guru kita. Saya nggak mau Nyebut nama. karena Nantinya juga pekerjaan gitu. persinggungan. Jadi guru ini ya bermain juga sama seperti kita. Dia mungkin belajar sendiri atau lihat YouTube lah atau dulu nggak tahu saya. Tapi waktu itu dia iseng-iseng coba di kelasnya gitu untuk Iya. hipnotis tadi ya kan. Hipnotis akhirnya masuk ke Tapi itu ceritanya di depan anak banyak atau cuma sama yang di notis doang? jadi ceritanya itu waktu kalau mata kuliah kalau itu waktu kelasnya dia. Waktu kelasnya dia Banyak dong muridnya anjir. Yang satu liatin. kelas dong. Jadi pertunjukan anjir. Gila. Jadi ini problemnya larinya ke saya dan teman-teman saya gitu. Tapi sebetulnya kita nggak ikut-ikut. Nggak Bahkan waktu hari itu saya nggak masuk. Saya lah yang terkena. Dan teman saya ini yang dipanggil kepala sekolah. Mas Haris. Suruh benerin itu yang nggak bisa bangun tadi. Yang bikin masalah siapa? Yang suruh nyelesain siapa? Suruh saya siapa? Aku di SMA. Tapi alhamdulillah walaupun saya nggak datang tapi teman-teman saya bisa. Aku ada satu cerita SMA. Ini SMA kelas 2. Tapi nanti aja. Ya Monggo. sebenarnya. SMA next time lah ya Mas. Enggak, Nanti SMA abis ini aja. nggak apa-apa sih. Iya. Jadi waktu itu sampai jadi problem sekolah. Waktunya kita kelas 3 kan ya. Jadi kelas 3 Tuh masih Guru. bingung milih SMA. iya. Anak-anak masih. Ya tadi yang masalah guru tadi loh. Oh. Masalah guru tadi kok jadi masalahnya itu runtut akhirnya kayak di sekolah tuh nggak boleh ada seperti itu lagi gitu. Teman-teman juga udah kalau misalnya main-main itu lagi udah. Intinya kalau ketahuan udah nggak inilah. Dan akhirnya kelompok kita ini jadi lawannya bersama gitu. Walaupun sebenarnya kita nggak ngapa-ngapain sih, cuman main-main aja gitu. Ya tapi kejahatan yang tadi itu bener-bener nggak ada yang tahu teman-teman. Ya jahatnya kita aja gitu. Mungkin Dulu ada- SMP pernah tahu gak sih? Kursi goyang. Ah, Dekat sini. pernah. Dekat sini. Iya pernah. Pernah Yang lihat? di itu kan di Iya di situ. Iya lah itu. Di seberang kali lah itu. Nah, Iya, iya, keren. di seberang. Dulu SMP kan? SMP. Jadi kayak ada kursi goyang di depan rumah gitu. Nah, Wah. jadi udah rame bahkan
setiap sekolah di sekitar sini pasti tahu kan? Tahu lah. Ya enggak tahu ya, sungguh terlalu. Tapi aku pernah dengar ceritanya beneran. Jadi di dekat situ kan ada lapangan. Ada anak pesami juga. Nah, kebetulan ada pas jalan itu pas jalan muterin gitu loh katanya ceritanya gitu. Terus yang belakang itu tinggal ada yang pengawasnya satu sama anak cewek. Nah, kayak yang terakhir gitu jalan. Nah, yang cewek ini kelihatan dong ada nenek-nenek duduk di situ. Jangan gitu lah. Biarkan. Iya. Biarkan. Sumpah. Biarkan. Dengar sendiri, Bro. Iya. Tek. Lanjut Mas. Gitu sih, terus akhirnya setelah itu udah langsung balik. Untungnya nggak sampai ada kejadian. Lupa sih gua ceritanya. Sampai kejadian kesurupan kalau nggak salah, 1 atau 2 gitu. Cuma lewat doang. Gara-gara kelihatan itu. Cuma lewat, bisa kelihatan nenek-nenek gitu. Nah, terus di Kesurupan. sananya kesurupan. Ya emang penunggu. Kayak nggak mau diganggu gitu mungkin ya. Mungkin Iya. tiap hari diliatin orang gitu kan. Ngapain lu lihat-lihat anjing? Sah ya. Terus sekarang udah hilang. Iya. Sudah tidak ada. Sudah Jadi legend ya di sini. Mungkin juga sudah dibeli sama orang. Iya, Kita nggak tahu yang sih. yang jelas sudah rumahnya sudah ditempati. Ya. Kursinya sudah tidak ada. Sudah legend sekali. Mungkin tadi kedengeran kamera. Kedengerannya kedengeran sih enggak sih. Mungkin enggak ya? Enggak kedengeran ya? Enggak kedengeran. Aman. Tadi Ya. aku dengar sumpah. Ya berbicara tentang seperti ini ya pasti Ada ada lah. yang iya, ada yang mampir lah. Ada yang mampir. Tadi tapi aku nggak apa-apa. tadi aku denger waktu Mas Faris cerita. ya. Kayak pintu. Tek. Dibuka. Kayak gagangnya pintu dibuka. Tek. Tapi mungkin di kamera nggak denger, mungkin di telinga aku denger. Lanjut Mas Jo. Sekolah banyak gak sih? Apalagi pas puasa. Padahal puasa. Oh, justru katanya puasa itu nggak ada hantu. Tapi Itu ini dikuncinya sih. bukan hantu yang jin itu, Ya. si iblis dan ini nafsu, hawa nafsu. Ya benar. Itu maksudnya. Lanjut. Kalau saya sendiri sih sebenarnya banyak di SMP ya. Di SMP itu karena mungkin anak-anak di sana itu terkenal ya bandel-bandel lah. Nakal. Masih SMP lah. Masih wajar SMP lah ya, cuy. nakal udah biasa. Belum sempat tuh. Sebelah lapangan, Belum. sebelahnya lagi Belum pasar. balik kok. Yang jadi sekolah ini paling depan tuh pasar, tengah-tengah ada lapangan, di samping ada sekolah gitu. Jadi ya pasti anak nakal-nakal, anak-anak pasar, anak-anak lapangan pasti nakal-nakal lah. Dan ya tentang hantu itu kayak makanan sehari-hari lah seperti itu. Lebih ngeri guru kita. Bangke. Paling guru killer tuh. Wah. Iya. Dulu kan julukannya Bukan guru killer sih, Lebih bukan. serem BK daripada Lebih serem itu ketika kita nggak sholat Jumat, Ditangkap nanti BK. ada guru yang pegang kaktus apa? Akordion ya. Akordion langsung di Anjir akordion. Bangke. Akordion. Kepuk meninggal. di mau dipukul-pukul sama lari gitu ya kita ya anak-anak nakal pasti lari lah di sana. Tahu lah nanti kalau kamu satu sekolah dengan aku pasti tahu lah nanti siapa gurunya gitu. Tapi berkenang banget sih. Nah, benar. Berkenang banget. Tapi guru dulu emang ini ya, Seru-seru sih. Killer. disiplin gitu ya, killer gitu. Ya. Disiplinnya Tapi bukan kalau main. sekarang mungkin laporan ke orang tuanya gitu kan. Satu sih dijewet, muridnya dijewet lah, orang tuanya lapor polisi. Iya, kok bisa ya? Padahal dulu kita sampai penggaris kayu tuh sampai patah juga nggak masalah anjir. Hei Anda, anak-anak tahun 2000-an yang tidak pernah, yang pernah merasakan kukunya patah gara-gara penggaris, berarti masa kecil Anda bahagia. Bukan bahagia, berwarna. Berwarna. Mana kukunya? Tidak di atas meja. Penggaris kayu. Oh, Iya, kukunya Pak, panjang. inget dulu. Tak.
putus. Sekarang mana ada. Itu lebih ngeri daripada cerita-cerita tadi. Kita lebih tertekan apa mental kita dibandingkan ketemu setan tadi ya. Kita takut, tapi hanya waktu itu saja. Tapi kalau waktu sama guru, setiap hari kita takut. Apalagi waktu ujian nasional, ujian akhir semester, hadapan sama penjaga yang gila. Horor mana itu? Ya horor itulah. Ulangan nggak boleh nyontek. Tentang sekolah ya. Setahu gue sih kalau cerita-cerita horor itu biasanya di deket tangga. Nah benar. Ya tadi kan cerita di tangga kan? Iya juga ya, Iya. di tangga kan. Bener. Tangga. Dari bawah kelihatan ke atas. Waduh. Dari Nengok atas. gitu kan. Iya. Kalau enggak saat persami atau malam Kamis Jumat tuh. Perjusa sama persami. Jumat Sabtu. Mm-mm. Perjusa sama persami. Persami. Saya pasti ada tuh. Kenapa? Kena perjumpaan enggak sih? Enggak pernah kan? Kita jaga pernah perjumsa. Tapi ada nggak sih? Kita pernahnya itu waktu Idul Adha. Oh, Jadi jaga kalau malam. Jaga malam, jaga sapi itu kan kita sering muter-muter kan. Nah, itu gangguannya banyak Oh, itu banget. dulu kalau di SMP kita nih, itu dulu masih dibangun kayak bangunan gitu aja. Kayak Pas renovasi. renovasi. Iya, benar. Separuh sekolah. Keliling lah kita. Iya. Keliling ya. Keliling. Keliling. Itu Iya. ini enggak sih saat rame-ramenya kayak dua dunia gitu TV-TV gitu. Hai. Mister Tukul jalan-jalan. Ya. Paling ngeri itu loh, ekspedisi merah. Oh, seperti merah mantap sumpah. Mantap. Itu the best lah buat kita. Walaupun fiktif ya. Ekspedisi merah, dua dunia lain. Kalau di channel luar negeri paling Paranormal Activity. Itu dulu serem itu. Serem sih. Film. Kalau Anda bilang Paranormal Activity nggak serem, Coba lihat. kita lihat. Coba dia. Tapi Sendirian di rumah. tapi yang baru ini enggak tahu lah. Yang baru ini lebih serem. Apalagi yang perjalanan ke Pulau Boneka Meksiko. Wah, good sih. Serem. Kalian ngomong nggak serem, lihat sendiri. Di rumah, lampu matikan, lihat sendiri pakai headset. Apakah Anda masih bisa ngomong tidak seram? Kita buktikan. Monggo lanjut. Lanjut ya. Apa lagi ya? Masalah Di kita ya. atas, kelas 2. Kelas 2 yang mana ya? Kelas 2. Di atas kelas kalian. Kelas 2 tingkat Iya kan, tingkat kan di pojokan deket kantin. Aku nggak satu kelas sama ini. saya nggak tahu. Saya beda sekolah. Aku sama. Anak. Oh iya. Jadi di kelas Kelas aku, kanan. kelas aku. Enggak, di atas kan tempat komputer juga. Oh iya tempat pojokan komputer. itu udah Benar. tumpuk-tumpuk. Ada ruangan juga tidak tahu apa itu. Zaman SMP aja masa gue inget. Udah lama. Kalau tempatnya sih tahu. Ruang komputer kan yang paling pojok. Atas. Paling pojok atas. Gede. Dulu kan yang lantai 2 cuma di belakang. Paling pojok. Pojok. Oh. Depan kantin. Tahu. Apalagi di belakang ada tumpuk-tumpuk kursi, Bangku-bangku. bangku-bangku. Jadi nggak kepake, rusak, ditumpuk gitu aja. Gudang. Bukan gudang, luar. Halaman. Iya. Oke. Jadi di antara tembok kan sekolahnya ditembokin biar nggak ada yang Iya. kabur gitu kan. Di antara Nah, tembok situ masih agak jembar gitu udah. Di situ dibuang. Tapi ya terus ada kasus lah. Dibawalah ke Iya. itunya, part-partnya. Tapi itulah. ya itu di dekat komputer itu rasanya udah nggak enak, apalagi di pojokan ada ruangan katanya sih Jadi ruangan waktu itu kalau ini nyambung sama cerita yang tadi ya. Cerita yang tadi itu kan ada di ruang baru di belakang. Di gedung baru belakang. Nah, gedung baru di belakang itu sampingnya pas itu ruang komputer tadi. Jadi mungkin awalnya yang ngeri itu komputer tapi nyambung ke tempat tadi itu. Jadi waktu kelas 2 itu belum jadi yang belakang kan? Belum jadi. iya belum tingkat. Belum tingkat yang belakang tengah. Iya belum tingkat. masih gedung lama, jadi masih gedung lama dulu. Pertama kali masuk itu masih
yang tingkat cuma pojokan doang. Iya, pojok. Terus yang ini masih kayak sekolah di dulu. Zaman dulu, terus kan baru renovasi. Tapi ya ngelihat ke atas itu vibe-nya, apalagi jalan masuk ke kantin itu. Tapi katanya pernah sampai ada yang jatuh kan? Nah, jadi gini. Jadi ceritanya gini. Dulu kan banyak anak nakal kan? Banyak anak nakal. Terus mereka itu Panjat Pinang. bukan panjat pinang di tempat komputer itu kan. Ini cerita. Katanya sih mereka ngevideo gitu. Ngevideo. Katanya kelihatan sampai beberapa hari mereka tetap ngevideo situ. Berarti kan mereka cari masalah kan? Benar. Cari gara-gara sama mereka. Nah, di situ mereka cari masalah. Akhirnya karena di lantai 2 mereka ada yang jatuh. Oh iya. Jatuh temennya kita kan kalau nggak salah. Bukan yang kakak kelas. Entahlah, kakak kelas atau kita kelas 2 sih waktu itu. Antara temen kita, adik kelas atau kakak kelas kita nggak tahu sih. Tapi ada yang jatuh waktu itu sampai lari ke rumah sakit waktu itu. Jadi pure di situ itu jangan ditiru. Sekali lagi itu bawa HP teman saya. Nggak ada yang tahu guru-guru kalau dia bawa HP. Sudah ketat juga sekolah, tapi tetap dia bawa HP. Dia ngevideo tentang, waduh, lab komputer itu kok ngeri banget gitu. Jadi kalau dulu masih ketat ya HP ya. iya. Kalau sekarang semua pakai HP anjir, sekolah, HP-an semua. Online. Jadi waktu itu dia itu ceritanya tuh ngevideo kan kalau ngevideo depan kan kelas ya kan, kalau belakangnya dia kan langsung ini pegangan. Kalau jatuh ya langsung jatuh kan gitu. Tapi dia itu ceritanya ngevideo kelas pindah gitu, ke samping terus sampai mau hadap ke ini ke bawah gitu loh maksudnya dia. Nah pas mau hadap ke bawah katanya kayak didorong terus jatuh. Entah dia patah tulang atau apa, tapi ada waktu itu denger. Dan katanya sampai rumah sakit ya. Rumah sakit. Pasti parah. Pasti Kartunya parah. Pasti parah. Pasti parah. Dan itu azab anak nakal. Iyalah, anak nakal azabnya pasti banyak. Saya pun pernah. Dulu parkiran pernah kok yang deket tempat masak. Sebelum renovasi. Oh, yang lama itu. Belakangnya guru. Iya, dekat UKS itu juga kan. UKS lama kan juga di situ. Belakang ruang guru ya sih. Kan jadi ya depannya tadi kan ruang guru, kalau yang pojokan. Nah, terus ada tengahnya jalan buat lewat itu. Anak-anak suruh dulu parkir sepeda di situ. Nah, yang di sebelah sini ada UKS sama ruang nggak tahu lah. Ada tempat lab pertamanya. Tapi entah setengah jalan buat kelas khusus gitu katanya. Nah, di situ itu ya di antara UKS, ruang khusus itu gelap banget daerah situ. Gelap banget, padahal siang-siang. Lorong. Bukan lorong, ya cuma kalau nggak salah kalau kelas 2 udah jadi kantin kan ya? Kelas 2 udah jadi kantin, tapi tetap gelap. Jadi vibe-nya di sana itu beda. Walaupun siang hari karena mungkin itu atapnya terlalu panjang ya, jadi di sana itu vibe-nya gelap gitu. Lebih gelap daripada yang di luar gitu. Siang-siang gitu, bisa gelap banget. Emang. Padahal keluar upacara panas. Anjing. Tapi itu juga salah satu karena di situ juga sembelih hewan kurban kan juga di situ. Oh iya, sembelih hewan kurban. Jadi kalau pas kurban sepedanya di luar kan? Iya, di luar. Nggak boleh masuk malah. Nggak boleh masuk. Jadi hewan kurban di situ. Jadi ada vibe ngerinya di situ lah. Darah-darah kan belehnya di situ. Lagi Ditambah bau darah. Terus vibe-nya kurban. Ya waktu itu kalau nggak salah waktu itu pernah ada yang katanya lewat gitu kan ya. Oh iya. Lewat. Tapi udah menjelang maghrib. Ya teman-teman kan kadang ada yang di sana sampai maghrib gitu kan.
nggak pulang, kadang UKS, kadang ya, apa gitu kan. upacara pramuka. Dulu sering banget kita sampai maghrib di sana, bahkan sampai sampai sholat maghrib di sana baru pulang. Malas pulang gitu, karena Biasa memang seru sih di sekolah waktu dulu SMP. SMP momen-momen seru sumpah. SMP. Iya. Jadi mungkin itu dulu dari kita. Untuk kelanjutannya kita mungkin akan cerita tentang SMA kita. SMA mungkin tapi karena SMA kita masing-masing ya. Kita punya Saya dari SMK. Nah, Kalau saya sih SMK. Mas Faris dari Pondok. SMA. Aku madrasah. Madrasah. Jadi kita dari vibe yang beda-beda, sekolah yang beda-beda, Next time pasti lah. ceritanya berbeda-beda. Next time okay. Ya. Siap. Tunggu lagi. Beberapa hari lagi lah kita buat podcast lagi. Sekian buat teman-teman yang mau dengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.